Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Siti Mustalifah akan mencoba menjawab pertanyaan pada diskusi 10 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara MPDR 5302. Berikut ini adalah jawaban yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kesan, kendala, dan saran perbaikan terkait implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Sebagai anggota kelompok diskusi bersama Ibu Halimatus Satia, Ibu Anissa, Ibu Yuli, dan Ibu Dini Sari pada mata kuliah MPDR 5302, saya mendapatkan pengalaman berharga tentang pembelajaran kolaboratif. Kesan positif yang bisa saya ambil adalah berikut ini. Pembelajaran kolaboratif dalam kelompok ini secara nyata mendorong interaksi dan komunikasi yang intens. Setiap anggota membawa perspektif unik dalam menganalisis sistem pendidikan di berbagai negara yang memperkaya pemahaman kita secara keseluruhan. Terjadi proses saling belajar yang sangat baik, di mana anggota yang lebih mendalam konsep komparatif dapat menjelaskan kepada yang lain, sementara anggota lain memberikan contoh praktis dari pengalaman mengajar mereka. Hal ini menciptakan keterlibatan aktif dan mewujudkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana pengetahuan dikonstruksi bersama, bukan diterima secara pasif. Adapun kendala yang ditemukan diantaranya yang pertama, ketimpangan kontribusi. Terkadang ada ketidakseimbangan dalam kontribusi di mana beberapa anggota lebih dominan dalam menyampaikan ide, sementara yang lain cenderung lebih pasif. Yang kedua, pengelolaan waktu. Menemukan waktu luang yang sama-sama kosong untuk 5 orang yang memiliki kesibukan masing-masing sebagai guru dan ibu rumah tangga merupakan tantangan tersendiri. Yang ketiga adalah keterbatasan media pendukung. Kami sebagian besar mengandalkan grup WhatsApp untuk mengkoordinasi dan berbagai materi. Terkadang platform ini terasa kurang memadai untuk diskusi yang terstruktur dan menyimpan dokumen kolaboratif secara real time. Saran perbaikan. Yang pertama, strategi pembagian peran yang jelas. Di awal pembentukan kelompok, setiap anggota dapat diberi peran spesifik, misalnya moderator, pencatat waktu, pencatat ide, penyusun draft, editor akhir, untuk memastikan tanggung jawab terdistribusi merata. Yang kedua, penerapan rubrik kolaborasi, yaitu penggunaan rubrik penilaian yang mencakup aspek kerjasama, kontribusi, dan sikap kolaboratif dapat memotivasi setiap anggota untuk berkontribusi secara lebih optimal. Yang ketiga, scaffolding untuk kemampuan kerjasama. Memberikan panduan atau template diskusi kolaboratif dapat membantu anggota kelompok, terutama yang belum terbiasa, untuk memahami bagaimana cara berkontribusi yang dengan efektif. Pertanyaan diskusi yang kedua terkait analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar. Struktur dan beban belajar. Di Indonesia, secara umum, Indonesia memiliki beban belajar yang tinggi sekitar 40 jam per minggu dengan sistem yang cenderung kompetitif dan banyaknya tugas rutin. Sementara di Finlandia, beban belajar lebih ringan sekitar 30 jam per minggu, menekankan kesetaraan equality dan menghindari ranking untuk mengurangi tekanan kompetisi. Di Korea Selatan dan Jepang memiliki hari belajar yang panjang dan tahun ajaran yang padat. Jepang terdiri atas 240 hari per tahun, menekankan disiplin dan fokus akademik yang intensif. Sementara praktek khusus di SD Harjattika, yaitu sekolah saya, telah berusaha mengurangi beban kompetitif melalui implementasi kurikulum merdeka, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran lebih kontekstual, dan tidak hanya terpaku pada akademik.
Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan beban belajar disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa, sementara muatan lokal seperti bahasa Arab dan Al-Quran memberikan keseimbangan. Filosofi dan prinsip pendidikan. Di Finlandia, berlandaskan equality, trust, dan collaboration. Di Korea Selatan berfokus pada disiplin, pencapaian akademik, dan investasi besar di bidang pendidikan. Di Jepang menekankan laikisme, netralitas, disiplin diri, dan dedikasi. Di Indonesia, secara filosofi menganut demokratis dan berkeadilan, namun dalam prakteknya masih kompetitif dan selektif. Sementara itu, praktek di sekolah saya SD Kharja 3, kami menerapkan nilai kolaborasi dalam kerja guru dan proyek siswa. Pembelajaran bermakna diwujudkan melalui proyek-proyek P5 yang sekarang adalah kegiatan kokurikuler yang terkait dengan kehidupan nyata. Penguatan karakter Islam yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran menjadi fondasi untuk membangun pribadi yang berakhlak mulia, menyelaraskan semangat kolektivitas Jepang dengan nilai-nilai keislaman. Posisi guru dan mutu SDM. Di Indonesia, kualifikasi guru minimal D4. Di Finlandia, guru harus berkualifikasi S2 dan melalui proses seleksi yang sangat ketat. Sementara di Jepang dan Korea, pembinaan guru sangat ketat, berkelanjutan, dan berorientasi pada profesionalisme tinggi. Realitas di SD Kharja 3, sekolah kami berusaha meningkatkan mutu guru melalui berbagai pelatihan, in-house training, supervisi akademik yang rutin oleh kepala sekolah dan pengawas, serta membangun budaya profesional melalui kelompok kerja guru atau KKG, meski kualifikasi awal minimal di 4, guru didorong untuk melanjutkan studi S2 dan terus mengembangkan diri. Adapun kurikulum dan pendekatan pembelajaran, di Finlandia fokus pada problem solving dan pembelajaran berbasis proyek. Di Korea fokus pada akademik yang intensif dan persiapan ujian. Di Jepang menekankan pembangunan disiplin dan kolektivitas. Di Indonesia, yaitu kurikulum merdeka menyeimbangkan kompetensi dasar dengan pembelajaran berbasis proyek atau kokurikuler. Sementara adaptasi di SD Kharja 3, kami mengadaptasi pendekatan terbaik dari pembelajaran berbasis proyek diterapkan dalam P5 atau kokurikuler dan mata pelajaran tertentu. Pendekatan dari Finlandia dan kurikulum merdeka selaras dengan ini, sementara nilai disiplin dan kolektivitas ala Jepang diintegrasikan dalam budaya sekolah dan pembiasaan, serta diperkuat dengan nilai-nilai agama Islam. Sarana, prasarana, dan layanan belajar. Di Finlandia menyediakan layanan menyeluruh seperti makan siang gratis, layanan bimbingan konseling yang wajib, dan transportasi gratis. Di Jepang atau Korea memiliki fasilitas pendidikan yang canggih dan merata, sementara di Indonesia fasilitas dan layanan pendidikan masih beragam dan seringkali terbatas. Adapun kondisi di SD Kharja 3 sekolah saya, sekolah kami berusaha memberikan fasilitas yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium komputer, ruang kelas yang nyaman, namun untuk layanan seperti makan siang gratis dan bus sekolah masih menjadi tantangan. Layanan BK tersedia meskipun kapasitasnya masih dapat ditingkatkan. Temuan penting berdasarkan modul MBDR 5302, kurikulum sebagai blueprint. Kurikulum Merdeka di Indonesia dan sekolah kami adalah blueprint yang baik, namun implementasinya memerlukan waktu dan konsistensi. Pengaruh konteks sosial budaya, sistem pendidikan suatu negara adalah cermin dari nilai-nilai budayanya. Kompetitifnya Korea dan kolektivitasnya Jepang sulit untuk langsung ditransplantasikan ke Indonesia tanpa adaptasi. Pendidikan sebagai suprasistem, artinya pendidikan adalah sistem yang besar atau suprasistem yang terpengaruh oleh politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Perbaikan pendidikan harus melibatkan perbaikan pada aspek-aspek lain. Relevansi prinsip kolaborasi, prinsip trust dan kolaborasi ala Finlandia sangat relevan untuk dikembangkan di Indonesia untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak menekan dan menyenangkan.
Penutup yang dapat dipelajari di negara-negara maju, Indonesia dan SLHJ dapat belajar untuk dari Finlandia, mengurangi tekanan kompetisi akademis yang berlebihan, membangun sistem berbasis kepercayaan atau trust kepada guru dan sekolah, serta memperkuat pendekatan pelajaran berbasis inquiry dan proyek. Dari Jepang dan Korea, Indonesia dan SLHJ belajar menanamkan nilai disiplin diri, tanggung jawab, dan konektivitas yang positif melalui pembiasaan dan budaya sekolah tanpa harus meniru intensitas akademik mereka yang ekstrim. Yang dapat dipertahankan dari karakter pendidikan nasional, yaitu kita harus mempertahankan semangat merdeka belajar yang memberikan otonomi kepada sekolah dan guru untuk berkreasi, pembentukan karakter berbasis Pancasila yang inklusif, dan Bhinneka Tunggal Ika, integrasi nilai-nilai agama dan budaya lokal yang menjadi kekhasan dan fondasi moral peserta didik seperti yang telah dijalankan di SLHJ 3. Rekomendasinya berdasarkan modul MPDR 5302, rekomendasi yang dapat diajukan adalah kebijakan pemerintah perlu konsisten dalam implementasi kurikulum merdeka dengan disertai pelatihan guru yang masif dan berkelanjutan serta pemerataan fasilitas pendukung. Sekolah kami SDKJ Tegal terus mendorong budaya kolaborasi antar siswa, antar guru, dan menerapkan scaffolding keterampilan kolaboratif kepada siswa, memperkuat program sekolah yang mendukung penguatan karakter dan kesejahteraan psikologis siswa selain pencapaian akademik. Yang ketiga, guru harus aktif dalam mengembangkan profesionalisme melalui KKG dan pelatihan serta menjadi fasilitator yang mempromosikan pembelajaran aktif dan menyenangkan, terinspirasi oleh praktik terbaik dari berbagai negara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.